dua anunya. Bismillahi khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi da, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama, wa huwas sami'ul alim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, singkatnya hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Pancor yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita bersyukur kepada Allah pertama-tama atas nikmat kita masih berkesempatan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, beriktikaf, berjumpa, bersilaturahim dalam kondisi yang mudah-mudahan sehat walafiat berkat bacaan salawat dan salam yang kita hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berintisab kepada beliau, nyambung dengan beliau. Kalau tidak bisa nyambung lewat darah, lewat garis keturunan, lewat jalur kekerabatan, mudah-mudahan kita dapat bersambung dengan beliau lewat sanad keilmuan, lewat silsilah pipa ilmu. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya akan memilihkan satu hadis musalsal untuk diriwayatkan dan diijazahkan, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya banyak hadis musalsal yang menarik untuk diriwayatkan, diijazahkan. Mudah-mudahan pengurus masjid bersedia menyiapkan untuk pengijazahan hadis musalsal di pertemuan berikutnya. Hadis musalsal ada dua hadis musalsal yang bisa digabung, yaitu hadis musalsal bit talqim dan hadis musalsal bid dhiyafah alal aswadain. Ada dua hadis musalsal yang bisa digabung jadi satu. Hadis musalsal bid dhiyafah bil aswadain adalah hadis musalsal di mana kita bagi-bagi makanan. Makanan itu makanan dan minuman. Makanan itu berupa kurma walaupun sebiji, dan air, minuman berupa air walaupun hanya satu gelas. Itu dibagikan begitu saja, kemudian diriwayatkan hadisnya, diijazahkan. Saya mau gabung dia dengan pengijazahan hadis musalsal bit talqim. Hadis musalsal bit talqim adalah hadis yang semua perawinya meriwayatkan dengan cara menyuapi makanan di mulut yang menerima ijazah. Bisa air gelasnya diterima, diminum sendiri, sedangkan kurmanya bisa saya suapi pelungguh satu persatu. Tentu ibu-ibu tidak termasuk, bapak-bapak doang, saudara-saudara, ya, adik-adik, para pemuda, ya. Kalau ibu-ibu, pemudi itu dihindari, takut istri saya cemburu nanti. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa disiapkan air gelas dan kurma. Kurmanya bisa saya, mudah-mudahan 2 kotak cukup, 2 kotak kurma, nanti satu orang 1 biji aja cukup. Hadis musalsal bid dhiyafah bil aswadain dan hadis musalsal bi
at-talqim. At-talqim artinya menyuapi, memasukkan makanan ke dalam mulut yang menerima ijazah. Ada juga hadis musalsal yang menarik juga untuk diijazahkan. Mudah-mudahan di lain waktu pelungguh siapkan sorban, terutama bapak-bapak ini menyiapkan sorban untuk saya lilitkan di kepalanya ya, saya pakaikan di kepalanya sorban, supaya ada sanad pelungguh memakai imamah. Memakai imamah tidak mesti menunggu haji dulu ya, mengamalkan sunnah Nabi memakai imamah tidak mesti berhaji dulu, karena para sahabat memakai imamah sebelum haji dan setelah berhaji. Rasulullah melaksanakan haji sekali seumur hidupnya, haji wada, dan Rasulullah berimamah tidak menunggu haji wada dulu. Jauh sebelum melakukan haji beliau menggunakan imamah dalam beraktivitas sehari-hari. Ada juga hadis musalsal yang menarik untuk diijazahkan, diriwayatkan, yaitu hadis musalsal memakan kacang dicolet dengan keju. Ini saya terima ijazahnya berkali-kali, termasuk dari almarhum Tuan Guru Husnud Du'a dari Syekh Yasin Al-Fadani. Juga pernah yang terima ijazahnya secara langsung dari Bapak Maulana Syekh. Paling bagus sesuai seperti apa yang kita terima. Kacang fustuk mahal dia, ada dijual di toko-toko Arab ya, mungkin di Grand Hero juga ada, pasti ada fustuk, kacang fustuk namanya. Mudah-mudahan kalau pengurus ngelobi atau kasih proposal ke Tuan Guru Tuan Guru Tahir akan dikasih gratis. Itu kita bagikan per orang satu saja, satu kacang kok. Kayak korma, ada kulitnya dibuka, isinya dicolet dengan keju, dimakan. Sebagaimana yang terima ijazahnya dari Maulana Syekh secara langsung. Ada juga hadis musalsal yang lumayan menarik. Pelungguh siapkan saya, pengurus tapi ini yang siapkan saya ayam jantan berwarna putih polos. Nah, itu harus kita hadirkan di sini pas pengijazahan. Boleh saya bawa pulang kalau dikasih hadiah, boleh juga untuk pengurus di sini. Yang penting syarat meriwayatkannya ada ayam jantan berwarna putih, semua bulunya berwarna putih. Itu hanya gambaran supaya mana-mana mau disiapkan besok dulu ya. Ada juga hadis musalsal memotong kuku, tapi itu hanya hari Kamis, tidak bisa, jadwal saya hari Rebo. Kalau mau dapat ijazah memotong kuku pada hari Kamis, harus diijazahkan pada hari Kamis, siang lagi atau sore atau pagi, tidak boleh malam. Itu informasi. Ada juga hadis musalsal dengan bimunawalatis sibhah. Nah, syaratnya pelungguh siapkan tasbih sendiri. Siapkan tasbih sendiri, hibahkan ke saya, hadiahkan ke saya. Nanti saya kembalikan lagi, tenang. Nanti saya kembalikan lagi. Soalnya syarat pengijazahannya harus saya serahkan dari tangan saya ke tangan pelungguh. Saya beli banyak untuk saya hadiahkan ke semua ini, tidak mampu saya. Lebih baik caranya seperti imamah itu, paling untuk memudahkan supaya tidak ada yang dipersulit, tidak ada kesulitan bagi saya, bagi pelungguh. Siapkan sendiri tasbih, siapkan sendiri imamah, sorban. Nanti saya pakaikan di kepala, atau saya serahkan tasbih itu di tangan pelungguh. Nah, itu beberapa hadis musalsal yang menarik untuk diriwayatkan, diijazahkan, dan ada hikmah-hikmahnya. Tapi karena
kacang nggak ada, korma nggak ada. Bukan hanya korma ya, bisa juga kelepon. Tapi pengijazahan hadis musalsal bidhiyafah bil aswadain itu harus pakai korma. Ada hadis musalsal namanya bil talqim, itu boleh pakai kelepon. Tapi saya mau gabungkan supaya tidak repot dua kali. Itu ya, makannya bisa digabungkan dua pengijazahan itu. Cukup saya suapi makanan dengan korma aja. Mau dibedakan juga boleh. Bitalqim khusus, tapi siapkan kelepon atau jaja apa saja yang manis, harus manis ya. Ada hadisnya itu, barang siapa menyuapi makanan yang manis di mulut tamunya, saudaranya, maka dia tidak akan merasakan pahitnya kondisi nanti pada hari kiamat. Kalau banyak khasiatnya, kalau di pagi hari pelungguh sebagai suami menyuapi istri makanan yang manis, insya Allah hari akan dilalui bersama, tidak ada yang pahit, tidak ada yang susah, semua enak, semua nyaman. Pada malam hari ini saya akan ijazahkan hadis musalsal bil qabdi 'alal lihyah. Hadis musalsal di mana semua perawi meriwayatkannya dengan cara kayaknya udah ini, dengan cara menggenggam jenggotnya. Saya punya jenggot tapi sedikit sekali, tidak kelihatan. Ada tapi ini namanya lihyah ya. Tapi mudah-mudahan kelihatan di YouTube nanti di channel ya. Lihyah. Semua perawi yang meriwayatkan hadis ini meriwayatkannya dengan menggenggam jenggotnya pada saat mengatakan, dan saya pun insya Allah beriman kepada qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala, baik buruknya. Bagaimana ceritanya? Saya dalam hal ini adalah perawi yang ke-25. Lumayan tinggi sanad ini. Artinya sanad yang tinggi adalah perawinya sedikit, jarak kita dengan Rasulullah dekat karena perawinya sedikit. Saya adalah perawi yang ke-25, pelungguh 26 nantinya. Saya riwayatkan dari Tuan Guru Husnul Du'a, dan beliau menggenggam jenggot beliau walaupun sedikit, yang penting ada. Dan beliau berkata sambil menggenggam jenggotnya, sambil berkata, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Saya beriman kepada takdir Allah, baik buruknya, manis pahitnya. Beliau riwayatkan dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani juga ketika meriwayatkan hadis ini di depan para jamaah, beliau menggenggam jenggot beliau sambil berkata, saya beriman kepada takdir Allah, baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Syekh Yasin riwayatkan dari Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi, dan Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi juga menggenggam jenggotnya sambil berkata, saya beriman kepada takdir Allah, baik buruknya, pahit manisnya. Semua begitu, tidak perlu saya ulang-ulang untuk menyingkat waktu. Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi riwayatkan dari Sayyid Ali bin Zahir Al-Witri, sama, beliau juga menggenggam sambil berkata seperti tadi. Sayyid Ali Al-Witri meriwayatkan dari Abdul Ghani Ad-Dahlawi, beliau riwayatkan dari Abid As-Sindi, dari Amrullah Al-Mizjaji, dari Muhammad bin Aqilah, dari Al-Hasan Al-Ujaimi, dari Isa Al-Tha'alibi, dari Ali Al-Ajhuri, dari Badruddin Al-Ghazi. Beliau riwayatkan dari bapaknya riwayatkan dari Imam Jalaluddin As-Sayuti. Imam As-Sayuti juga melakukan hal yang sama.
Beliau berkata, saya riwayatkan dari guru saya Muhammad bin Ibrahim Al-Maqdisi, dan beliau menggenggam jenggot beliau sambil berkata, aku beriman kepada takdir Allah, baik buruknya, pahit manis, pahit manis, manis pahitnya. Astagfirullah. Beliau berkata, saya riwayatkan dari Abul Abbas Ahmad Al-Ba'labaki. Beliau mengatakan, saya riwayatkan dari Muhammad bin Abdullah. Beliau mengatakan, saya riwayatkan dari Abul Faraj Yahya Al-Thaqafi, dari Abul Qasim Ismail, dari Abu Bakar Ahmad Asy-Syairazi, dari Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, dari Az-Zubair ibn Abdul Wahid, dari Yazid Ar-Raqashi. Yazid Ar-Raqashi riwayatkan dari perawi pertama, yaitu Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari, dan Sayyidina Anas mengatakan sambil menggenggam jenggot beliau, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajidul abdu halawatal imani, seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi, sampai dia betul-betul beriman, percaya, menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah ditentukan kepadanya dan yang dia alami terjadi pada dirinya, khairihi wa syarrihi, diterima takdir itu baik dan buruknya. Hulwihi wa murrihi, apa artinya baik dan buruk? Baik artinya manisnya, syarrihi buruknya artinya apa? Murrihi, pahitnya. Yang dimaksud dengan syarr bukan jelek. Khair memang biasa kita artikan baik, tapi syarr di hadis ini bukan berarti buruk, karena tidak ada takdir Allah yang buruk untuk kita. Semua takdir yang Allah tentukan untuk kita masing-masing baik menurut Allah. Makanya dijelaskan oleh Rasulullah apa artinya khairihi wa syarrihi, diartikan langsung oleh Rasulullah, hulwihi wa murrihi, manisnya dan pahitnya. Buruk artinya, yang dimaksud dengan syarr buruk adalah pahitnya, bukan buruk semata mutlak berarti jelek, tercela. Nggih, bisa dipahami nih? Pahit dan manis dan pahitnya. Setelah Rasulullah mengatakan demikian, Rasulullah memegang jenggot beliau. Jenggot beliau tentu tidak seperti jenggot saya. Beliau jenggotnya tumbuh nyambung sama bulu, apa namanya nih, selingsing, apa macam-macam namanya, enggak saya tahu di sini. Nyambung dari sini sampai bawah. Sambil berkata, amantu, ya, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Dan saya juga dalam kesempatan ini memegang jenggot saya yang tipis ini, sambil berkata, sambil saya mengatakan, saya beriman. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang beriman, yang percaya, yang menerima dengan ikhlas takdir yang Allah tentukan untuk saya pribadi, baik itu takdir yang sifatnya khair atau syarr. Khair berarti hulu, syarr berarti mur, yang berarti takdir Allah yang manis terasa ataupun pahit rasanya. Pahit bukan berarti jelek, seperti obat. Obat itu ada yang rasanya pahit tapi menyembuhkan. Pahit bukan berarti jelek. Pahit bukan berarti menyakitkan, atau bukan buruk bagi kita, baik untuk kita.
Bisa dipahami ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadirin. Tapi sebelum saya kasih contoh, sebelum tiang lupa juga, sebagaimana tiang terima ijazah hadis musalsal menggenggam jenggot, saya ijazahkan khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Terima ijazahnya. Sekali lagi, tolong saya ingatkan, setelah saya mengatakan saya ijazahkan, tolong dijawab saya terima ijazahnya atau minimal saya terima. Sebagaimana yang terima ijazah hadis musalsal ini, saya ijazahkan khusus kepada bapak ibu yang hadir. Terima ijazahnya. Alhamdulillah. Mari kita baca suratul Fatihah. Ya, sah pelungguh menjadi sah yang hadir yang mengatakan saya terima. Sah menjadi perawi yang ke-26, sah meriwayatkannya dan sah mengamalkannya, mengijazahkannya. Tapi yang mengijazahkannya harus bapak-bapak, karena ibu-ibu nggak punya jenggot. Ya, ya, semoga diberkahi oleh Allah. Kita hadiahkan pahala suratul Fatihah kepada semua nama-nama perawi yang telah saya bacakan satu persatu tadi, termasuk kita. Ya, mudah-mudahan ini tradisi yang pelungguh lanjutkan, pelungguh wasiatkan untuk anak-anak, untuk murid-murid, supaya nama-nama pelungguh juga disebut, dikenang, didoakan. Mudah-mudahan diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bi sirri asraril Fatihah. Bismillah. Jadi Rasulullah bersabda, la yajidul abdu, seorang hamba, saya dan pelungguh kita semua tidak akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Apa tandanya kita sudah merasakan manisnya iman? Hidup kita tenang, dada kita lapang, apapun yang terjadi yang menyakitkan, bukan buruk ya, yang menyakitkan, yang rasanya pahit ya, yang tidak enak, itu kita nikmati, betul-betul kita nikmati. Itu tanda-tandanya, salah satu tanda kita sudah merasakan manisnya iman. Ya, bagaimana untuk mencapai manisnya iman, meraih, memperoleh manisnya iman? Hati kita tenang, dada kita lapang, harus kita beriman kepada takdir. Dan semua kita tahu iman itu 6 rukunnya. Paling bawah, yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah bukan hanya beriman, bukan hanya berarti percaya, tapi menerima. Menerima Allah sebagai Tuhan kita. Apa buktinya kita menerima Allah sebagai Tuhan kita? Setan kita jauhi, kita hindari. Kalau pelungguh masih suka berbuat maksiat, berarti dipertanyakan. Ketika pelungguh mengatakan pakai lidah, saya beriman kepada Allah. Kok bisa saya dengan lidah mengucapkan kalimat saya beriman kepada Allah, saya terima Allah sebagai Tuhanku, tapi kok saya taat kepada setan, taat kepada iblis? Nah, itu sebenarnya kalau dijabarkan perlu kita sama-sama hayati, sama-sama kita bermuhasabah, introspeksi diri. Apakah iman kita ini betul-betul iman kepada Allah, atau hanya sekedar raos doang, hanya omongan di mulut saja? Iman kepada Allah, malaikatihi, kutubihi, rasul-rasulnya. Semakin naik rukun ke rukun selanjutnya, biasanya semakin berat. Semua kita yang muslim, yang non muslim, baik itu Yahudi, Nasrani, sama-sama beriman sama Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati la yaqulunna Allah. Kalau pelungguh tanya kepada orang Kristen,
Orang Yahudi, siapakah yang menciptakan langit bumi? Sama jawabannya, Allah. Cuma kalau di Arab, Allah juga mereka bilang. Orang Kristen itu, hanya kita aja di Indonesia bilang Allah, Tuhan Allah. Orang Arab fasih mengatakan Allah, sama. Nah, tapi naik ke rukun iman berikutnya, semakin naik semakin berat. Rasul, yang paling tinggi iman kepada takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di sini kenapa takdir disebut bukan qada? Apa bedanya qada sama qadar? Qada adalah ketentuan yang belum terjadi. Takdir adalah ketentuan yang sudah terjadi. Ya. Jodoh saya siapa itu? Yang sudah saya nikahi, itulah jodoh takdir saya. Ada jodoh saya yang belum jadi takdir. Siapakah dia nanti di surga? Ya. Siapa tahu di dunia juga. Jodoh itu ketika kita kawini, itulah takdir kita, takdir. Kalau masih calon itu qada. Ya, bisa dipahami nih. Qada yang apa namanya, yang belum terjadi, takdir yang sudah terjadi. Makanya Rasulullah mengatakan beriman kepada takdir, baik atau buruknya. Baik dan buruknya, maksudnya baik dan buruknya apa? Manis dan pahitnya. Sudah kedung pelungguh menikah dengan wanita yang ternyata setelah menikah berbulu badannya, misalnya perempuan ini sebelum kita menikah kelihatan mukanya halus, tangannya halus, setelah menikah ternyata badannya berbulu, ya, ketiaknya berbulu, tidak seperti bayangan kita sebelum menikah. Sebenarnya bukan selera saya, ini kok istri saya berbulu kayak laki, tapi saya terima, ini pahit. Nah, itu bisa dipahami nih. Yang namanya takdir itu sudah kedung terjadi, sudah terlanjur terjadi. Nah, pahitnya takdir itu tidak mesti berarti buruk, tidak mesti berarti tercela, tidak mesti berarti sial. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja takdir yang Anda rasakan pahit itulah yang terbaik untukmu, itu kan dalam Al-Qur'an. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang saya sukai, yang saya cintai, tapi bukan jodoh saya, bisa jadi dia itu yang terburuk, itu pembawa sial bagimu. Bisa dipahami nih hadirin rahmati Allah. Contoh ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibawa jalan-jalan keluar rumah oleh saudara-saudaranya jauh dari Nabi Yakub, ya, kemudian saudara-saudaranya membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Secara zahir, coba pelungguh bayangkan di posisi Nabi Yusuf dibuang sama saudara-saudara pelungguh ke dalam sumur, dalam lagi sumur itu, tidak bisa keluar. Saya dibuang oleh saudara-saudara saya. Ini yang saya alami, ini berada dalam sumur ini adalah takdir, sudah terjadi. Inilah takdir yang pahit. Apakah berani pelungguh mengatakan ini adalah takdir yang buruk dari Allah? Enggak. Sudah diatur oleh Allah, dialami oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengalaminya, dibuang, berpisah sama orang tuanya bertahun-tahun, dari sejak masih kecil sampai tua, dipungut sama para pejalan kaki, orang yang sedang musafir, dipungut, dikeluarkan dari sumur, diperjualbelikan, padahal dia orang merdeka, dijadikan budak, diperjualbelikan, jadi budak, jadi pembantu, kan nasibnya sial.
secara zahir kita akan menganggap ini adalah takdir yang buruk, zahirnya buruk, rasanya pahit, tapi ada hikmah Allah sembunyikan di balik kejadian itu. Terjadi Siti Zulaikha tergoda, kejar-kejaran, ditarik bajunya Nabi Yusuf sampai sobek-sobek, dimasukkan ke dalam penjara. Bayangkan, saya masuk penjara, rusak nama saya. Ini seorang doktor ngisi pengajian di Masjid Taqwa Pancor, masuk berita, apa isi beritanya? Dipenjarakan, kan jelek nama saya. Berhenti pelungguh hormat sama saya, bisa jadi berhenti pelungguh mengundang saya ngisi pengajian, lantaran masuk berita saya dipenjara. Nabi Yusuf masuk penjara, ada hikmahnya dan banyak hikmahnya. Dalam penjara apa yang terjadi? Ada orang bermimpi, Nabi Yusuf tafsirkan mimpinya. Sampai berita ini ke telinga raja, oh ini ahli tafsir mimpi, dikeluarkan, tafsirkan mimpi saya, ditafsirkan, dikeluarkan dari penjara, diangkat menjadi bendaharawan di negeri tersebut. Jadi pejabat dah pokoknya, jadi menteri keuangan lah, jadi orang kaya raya. Bayangkan, semua yang dialami pahit oleh Nabi Yusuf diterima dengan lapang dada. Itulah yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman itu apabila apapun yang menimpa kita baik dan buruk, kita nikmati dia. Walaupun menurut orang ini jelek, tapi kita nikmati dia. Menurut orang ini sial nasibnya, kita nikmati dia. Saya terima takdir Allah, pahit dan buruknya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu min amril mu'min." Azan ya? Oh, saya akhiri dengan hadis ini. Rasulullah bersabda, "Ajibtu li amril mu'min." Saya takjub, saya kagum, hebat mukmin yang betul-betul mukmin beriman itu. Yang imannya mukmin tulen pokoknya, bukan iman KTP. Apa tanda ciri-ciri orang yang imannya mantap? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkara yang menimpanya baik bagi dia, diterima dengan lapang dada. Idza asabathu sarra asyakar, kalau dia menerima kebaikan rizki, dia bersyukur, dia sujud syukur, dia mengucap alhamdulillah. Ya. Wa idza asabathu darra sabar. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar, dia tidak mengeluh. Makanya orang yang sabar itu bukan orang yang ngeluh. Orang yang sabar itu, misalnya kita kena demam ini, contoh ini, kalau kita kena demam langsung cari obat, berarti tidak termasuk orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang menikmati demam yang panas yang dia derita. Dia batuk, dia terima, dia batuk. Nah, makanya ulama mengatakan kalau supaya sempurna kesabaran kita, kalau kita kena penyakit jangan langsung diobati, hayati dulu, renungkan, nikmati dulu demam itu, batuk itu, jangan langsung dicarikan obat. Kecuali kalau batuk saat pandemi seperti ini langsung carikan, jangan-jangan corona. Ya, kalau kita mengalami penyakit yang bisa menular ke orang, carikan obat cepat. Tapi kalau kita mengalami penyakit yang hanya bisa kita saja yang rasakan, tidak menular ke orang lain, nikmati. Itulah yang namanya sabar sesungguhnya. Semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini ada manfaatnya. Sanad kita, sanad keilmuan kita bersambung sampai Rasulullah. Kita dapat kesempatan kelak pada hari kiamat untuk turut menagih syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masuknya kita dalam kelompok perawi hadis. Alhamdulillah, pelungguh
sah menjadi perawi yang ke-26. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semua dibangkitkan bersama para perawi hadis, mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah, perlakuan spesial dari Allah, mendapatkan syafaat masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.